Selamat datang di channel Pojok Ngorok. Ngobrol, ngopi, bareng sama gue Om Brewok. Karena sesungguhnya tidak ada cara yang benar-benar salah dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi Pojok Ngorok selalu menjadi tempat terbaik untuk kita semua menutup hari. Pada video kali ini, kita akan ngorokin tentang sebuah topik yang kejadiannya masih dan sedang berlangsung hingga detik ini. Dan kejadian ini berdampak luas bahkan sampai ke semua negara yang ada di dunia. Tidak terkecuali juga ke Indonesia, negara tercinta kita ini. Bahkan sampai membuat bursa saham Indonesia anjlok hingga minus 7% lebih dalam satu hari. Apalagi kalau bukan tarif Liberation Day Trump ataupun perang dagang Amerika Serikat versus China. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana fenomena perang dagang ini dari sudut pandang Om Brewokan, tonton terus video ini sampai habis. Jangan di-skip, jangan lupa subscribe channelnya dan share ke teman-teman. Juga tekan tombol like dan lonceng notifikasi. Teman-teman juga boleh banget untuk meninggalkan komen di kolom komentar. Yuk, langsung aja kita ngorokin perang dagang Amerika Serikat versus China. Pada hari Selasa, 8 April 2025 lalu, bursa saham Indonesia langsung dibuka anjlok. Hingga akhir perdagangan pada hari itu, bursa saham Indonesia ditutup merah merona menyentuh minus lebih dari 7%. Hal serupa juga terjadi pada semua bursa saham di negara-negara lainnya. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena pelaku pasar memberikan respon yang negatif terkait dideklarasikannya tarif impor ke Amerika Serikat oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump menyebutnya dengan Liberation Day. Besarnya tarif impor yang dikenakan ini bervariasi untuk setiap negara, tetapi yang menjadi menarik perhatian adalah cara menghitung ataupun dasar perhitungan tarif yang dikenakan oleh Trump sangat jauh keluar dari kaidah-kaidah ekonomi yang selama ini berlaku. Seperti biasa, menjadi sah-sah saja ketika kebijakan tersebut dikeluarkan oleh seorang presiden dari negara Amerika Serikat. Namanya juga Trump si bentul biru, benda tumpul bikin rindu. Kebijakan Trump ini menuai berbagai macam reaksi dari para pengamat ekonomi. Ada yang menyebut Trump sudah gila. Ada juga yang menyebut ini sebagai langkah yang jenius dan strategis. Ada juga yang menyebutnya hanya sebagai alat untuk mengundang negara-negara lain untuk bernegosiasi dan menyepakati kepentingan-kepentingan yang menguntungkan Amerika Serikat. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai alat untuk memulai perang dagang yang sebenarnya ditujukan ke negara China. Tentu saja hal ini juga tidak luput dari pengamatan Om Brewok. Sebagai Om Brewokan yang senang mengamati sambil menikmati segelas kopi dan selinting tembakau, tentu saja ini membuat pikiran Om Brewok traveling. Untuk lebih memahami kerangka berpikir Om Brewok, yuk kita kilas balik dulu apa saja yang sudah terjadi semenjak Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Pada bulan November 2024 lalu, Trump kembali dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Segera setelah Trump menjabat, dibentuklah Department of Government Efficiency alias DOGE yang dipimpin oleh Elon Musk. Sesuai dengan namanya, DOGE dibentuk untuk melakukan efisiensi di pemerintahan Amerika Serikat. Salah satu yang menarik perhatian Om Brewok adalah rekomendasi DOGE untuk membekukan USAID yang mana USAID ini dibentuk untuk memberikan bantuan dana kepada negara-negara di dunia khususnya di bidang kesehatan, seperti pencegahan penularan HIV di negara-negara Afrika Selatan, juga HIV dan TBC di Indonesia. Selain itu, Amerika Serikat juga menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO yang mana selama ini Amerika Serikat menjadi donatur terbesar bagi organisasi ini. Terlepas dari sudut pandang Trump ataupun Elon Musk yang melihat langkah tersebut perlu dilakukan untuk menghemat anggaran negara terkait sudah begitu besarnya hutang Amerika Serikat yang bahkan dipandang sudah tidak sustainable lagi, Om Brewok justru melihat langkah ini sebagai indikasi bahwa dominasi Amerika Serikat di dunia sudah mulai goyah. Selepas Perang Dunia Kedua, bertahun-tahun Amerika Serikat memimpin dunia ini dengan begitu adidaya. Sudah selayaknya sebagai negara superpower memberikan bantuan yang besar pula kepada negara-negara lain yang sedang berkembang. Namun, dengan dibekukannya USAID dan menarik diri dari WHO, Om Brewok melihat ini sebagai indikasi bahwa Amerika Serikat yang selama ini begitu kuat sekarang mulai goyah. Lanjut pada akhir bulan Maret atau awal bulan April 2025, berdekatan dengan libur panjang Idul Fitri di Indonesia,
Trump mendeklarasikan tarif impor kepada banyak negara mitra dagang Amerika Serikat yang disebutnya sebagai Liberation Day. Banyak negara yang mengusahakan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif impor tersebut, namun kali ini tidak dengan negara China. China justru membalas kenaikan tarif ini dan berujung dengan balasan dari Trump yang semakin membuat tarif impor barang-barang China ke Amerika Serikat semakin tinggi. Hingga hari ini, Trump menetapkan tarif 245% terhadap barang-barang impor dari China. Hal ini juga menarik perhatian Om Brewok. Sebagai negara yang adidaya, superpower, pemimpin dunia ini, sudah sewajarnya jika Amerika membeli barang-barang dari negara-negara lain yang secara ekonomi lebih rendah daripada Amerika Serikat. Dengan langkah yang diambil Trump ini, sekali lagi Om Brewok melihat ini sebagai indikasi bahwa dominasi Amerika Serikat di dunia ini mulai memudar. Tidak kalah menarik juga untuk melihat apa yang dilakukan China sebagai respon atas apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap China. Seperti terus menjual as treasury dan membeli emas fisik dari bertahun-tahun lalu yang berpotensi membuat Amerika Serikat mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya, menetapkan tarif impor balasan untuk produk dari Amerika Serikat sebesar 125%. Kemudian mengerahkan influencer di platform andalan mereka TikTok yang belakangan ramai membuka harga produksi brand-brand ternama produk-produk barat yang ternyata diproduksi di China, hingga berita terbaru menyebutkan China memboikot pesawat produksi Boeing yang ternyata sebagian besar produksi komponen-komponennya dilakukan di China. Sampai di sini, China terlihat lebih siap menghadapi perang yang mulai diluncurkan oleh Amerika Serikat. Sebenarnya, pelaku dan pengamat ekonomi dunia sudah memberikan pandangan mereka terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Trump ini, seperti Warren Buffett dan Ray Dalio yang berpendapat bahwa kebijakan tarif Trump ini berpotensi untuk membuat ekonomi Amerika jatuh ke dalam jurang resesi dalam waktu yang bahkan lebih cepat. Hal senada, atau bahkan lebih menyeramkan, juga disampaikan oleh J. Powell, Gubernur The Fed, yang menyebutkan bahwa kebijakan Trump ini berpotensi menempatkan The Fed pada posisi yang sangat sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya di era ekonomi Amerika modern ini, seperti potensi inflasi yang tinggi, tingkat angka pengangguran yang melonjak tinggi, dan disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang justru tidak bertumbuh atau dengan kata lain stagflasi. Ray Dalio melalui riset histori ekonomi globalnya yang terkenal dengan World Changing Order, sudah dengan sangat gamblang menyampaikan proyeksi tentang adanya potensi pergantian negara yang mendominasi dunia dari abad ke abad, dan kini sepertinya mulai terjadi bahwa dominasi Amerika Serikat mulai tergantikan oleh China. Lalu timbul pertanyaan yang menggelitik di kepala Om Brewok. Apakah Trump tidak memahami hal ini? Tentu tidak mungkin. Trump adalah seorang pengusaha hebat yang sangat melek dengan ekonomi. Lalu apakah Trump mengabaikan hal ini? Sepertinya tidak masuk akal juga jika Trump sampai mengabaikan hal ini. Lalu apakah yang sebenarnya ada di kepala Trump? Apakah memang Trump sudah gila? Atau Trump memang jenius sampai-sampai jalan pikirannya tidak mampu diikuti oleh orang kebanyakan? Apalagi hanya oleh seorang om-om brewokan tukang ngopi macam gue gini. Ada satu hal lagi pernyataan Trump tentang J. Powell, Gubernur The Fed, yang menurut Om Brewok berpotensi membuat ekonomi global bergejolak. Trump mengatakan bahwa dia tidak suka dengan kerja J. Powell yang menurutnya seringkali salah dan sangat lamban dalam mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga acuan. Bahkan Trump berkata akan segera memecat J. Powell. Ini sangat berbahaya teman-teman, karena sejatinya The Fed itu merupakan lembaga independen yang tidak berada di bawah pemerintah. Analoginya seperti Gubernur Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia. Jika hal tersebut benar-benar dilakukan oleh Trump, maka kepercayaan dunia kepada mata uang dolar Amerika Serikat akan hancur. Dolar Amerika Serikat akan semakin kehilangan posisinya sebagai cadangan mata uang dunia. Dan semakin banyak negara di dunia yang akan meninggalkan dolar Amerika Serikat dan beralih ke komoditas yang dinilai lebih aman lainnya seperti emas fisik. Oke teman-teman, kembali ke Trump yang penuh dengan misteri ini. Lalu mengapa Trump melakukan semua ini? Seolah-olah Trump dengan baik hati menarik dominasi Amerika Serikat dari memimpin negara-negara di dunia ini, dan memberikan jalan bahkan membuka karpet merah bagi China untuk menggantikan posisi Amerika Serikat. Disclaimer on dulu ya teman-teman.
Om Brewok membuat video ini bukan sebagai rekomendasi untuk melakukan transaksi jual-beli aset investasi apapun seperti dolar Amerika Serikat ataupun emas fisik seperti yang tadi sudah disampaikan. Om Brewok membuat video ini juga bukan untuk bicara tentang personal pihak manapun yang namanya disebutkan dalam video ini. Video ini Om Brewok buat sebagai sarana menyalurkan pemikiran personal maupun edukasi terhadap kejadian-kejadian yang sedang terjadi belakangan agar dapat dijadikan sebagai pembelajaran kita bersama. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika teman-teman berhati lapang, bolehlah berkenan untuk menjadi 1000 subscriber pertama channel ini. Terima kasih. Setelah berpikir begitu panjang, hingga tidak sadar secangkir kopi pun sudah habis, selinting tembakau juga sudah habis. Malam pun semakin larut, hingga sampailah pada kesimpulan dari semua misteri tentang Trump ini menjadi sebuah pertanyaan baru di kepala Om Brewok. Apakah mungkin? Jangan-jangan, ternyata Trump ini adalah seorang keturunan Cina. Sehingga dia sangat berbaik hati kepada Cina memberikan tongkat estafet kepemimpinan dunia kepada Cina. Jika teman-teman ada yang kepikiran untuk menjawab benar bahwa Trump mungkin adalah keturunan Cina, maka Om Brewok mengucapkan selamat karena teman-teman sudah berhasil membuka satu gembok di otak teman-teman untuk berpikir lebih dari orang-orang pada umumnya. Teman-teman golongan ini wajib subscribe channel ini karena akan lebih banyak video-video yang akan semakin membuka pikiran-pikiran teman-teman. Jika teman-teman berpikir tidak mungkin Trump adalah keturunan Cina, maka Om Brewok juga mengucapkan selamat karena teman-teman sudah berhasil menjaga tingkat kewarasan teman-teman dalam berpikir. Teman-teman golongan ini juga wajib subscribe channel ini karena akan lebih banyak lagi video-video yang realistis dan mengasah kemampuan teman-teman untuk berpikir logis. Jika teman-teman tertawa terbahak-bahak setelah menonton video ini atau bahkan sudah terbahak-bahak dari semenjak awal menonton video ini, maka Om Brewok juga mengucapkan selamat karena berarti teman-teman sudah bersahabat dengan hidup dan diri sendiri. Teman-teman golongan ini juga wajib subscribe channel ini karena Om Brewok yakin di hari-hari ke depan kita akan lebih banyak lagi tertawa bersama. Sebagai penutup video ini, Om Brewok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan subscribe. Selamat malam dan beristirahat teman-teman semua. Percayalah besok akan lebih baik dari hari ini. Om Brewok pamit, salam pojok ngorok.